Welcome to Zona IPA dengan Miss Lala di sini. Kita akan membahas tentang pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Kita simak dulu penjelasannya. Mungkin kalian sering melihat pemandangan seperti ini di saat pandemi. Apa sih yang mereka lakukan? Ya betul, mereka sedang melakukan pengukuran. Nah, kita lihat ya, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Misalnya, anak ini diukur tinggi badannya menggunakan ukuran. Diperoleh tinggi badan 90 cm, tinggi badan sebagai besaran dan cm sebagai satuan. Pengertian satuan adalah pembanding dalam pengukuran, sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sekarang kita coba mengukur sebuah meja menggunakan jengkal. Ternyata diperoleh 6 jengkal anak kecil. Kemudian kita coba dengan jengkal dewasa. Diperoleh 4 jengkal tangan dewasa. Kok bisa berbeda ya? Itulah yang disebut dengan satuan yang tidak baku. Jadi, ukurannya tidak akan sama pada setiap orang. Jadi, perbedaan satuan baku dan tidak baku adalah satuan baku menghasilkan pengukuran yang sama dimanapun dia diukur. Sedangkan satuan tidak baku akan berbeda berdasarkan besarnya tangan orang yang mengukurnya. Satuan baku berlaku di seluruh dunia, sedangkan satuan tidak baku hanya di beberapa daerah saja. Baiklah, kita perhatikan keempat gambar ini. Gambar pertama ada anak sedang mengukur tembok menggunakan tangannya. Gambar kedua ada anak sedang mengukur dengan timbangan. Gambar ketiga ada anak sedang mengukur dengan langkah. Yang keempat sedang mengukur kecepatan lari menggunakan stopwatch. Menurut kalian, mana yang merupakan gambar satuan baku dan yang satuan tidak baku? Oke, pintar. Ya betul, 1 dan 3 adalah satuan yang tidak baku. Sedangkan 2 dan 4 menggunakan satuan yang baku. Ini penjelasannya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar atau utama, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok. Yuk kita bahas tentang besaran pokok dahulu ya. Terdapat 7 buah besaran pokok, yaitu panjang dengan satuannya meter, massa dengan satuan kilogram, suhu dengan satuannya Kelvin, kuat arus listrik dengan satuannya ampere, waktu satuannya second, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Nah, ini ketujuh besaran pokok yang harus kalian ingat. Mudah kok menghafalnya. Dengan singkatan saja ya, kita coba dengan jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Disingkatnya jiwa SMP. Mudah kan? Oke, inilah contoh-contoh besaran turunan. Kita lihat ya, nomor 1 ada luas, yaitu hasil dari perkalian panjang dan lebar. Ada volume merupakan hasil dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga ada massa jenis yang merupakan hasil pembagian massa dibagi volume. Kemudian yang keempat ada kecepatan merupakan hasil bagi dari perpindahan dengan waktu. Yang kelima ada percepatan, yaitu hasil pembagian kecepatan dibagi waktu. Yang keenam ada gaya yang merupakan hasil dari pembagian massa dan dibagi percepatan. Yang ketujuh ada usaha merupakan hasil pembagian gaya dibagi perpindahan. Yang kedelapan ada daya, yaitu hasil dari pembagian usaha dan waktu. Yang kesembilan ada tekanan merupakan hasil dari pembagian gaya dibagi luas. Terakhir ada momentum, yaitu hasil pembagian massa dan kecepatan. Itulah tadi penjelasan besaran turunan. Oke, sudah selesai penjelasan untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa kerjakan latihannya. Kita ketemu lagi di Zona IPA bersama Miss Lala. Terima kasih.